Assalamualaikum, seneng banget ya teman-teman kita bisa tetap sharing di sini untuk saling mengingatkan satu sama lain apabila kita melakukan kehilafan. Karena kembali lagi yang namanya manusia itu kan memang tempatnya salah, dosa dan juga hilaf, juga lupa ya. Jadi siapa tahu di antara kita kok ada yang lagi lupa apa gitu kan, makanya kita saling mengingatkan. Dan aku tidak akan bosan-bosannya ya teman-teman membawakan tema yang namanya itu etika terhadap orang tua. Karena etika terhadap orang tua itu sangat penting sekali perannya. Dan pengaruhnya bukan hanya untuk kehidupan kita di dunia aja teman-teman, tapi etika terhadap orang tua itu berpengaruh untuk nanti di kematian kita dan kehidupan setelah mati kita. Paham ya sampai sini? Seberapa mulianya orang tua itu. Allah sangat memuliakan yang namanya orang tua, sehingga surga kita pun terletak di bawah telapak kaki ibu ataupun orang tua, dan ridho Allah terletak di ridho kedua orang tua, ya kan? Berarti betapa sih Allah memuliakan kedua orang tua kita itu, ya kan? Bagaimana gimana sih, aku jadi nggak bisa ngomong, jadi kayak speechless ya. saking apa ya, jadi teringat takut kalau misalkan kita udah melakukan kesalahan terhadap orang tua gitu loh teman-teman ya karena ya tahu sendirilah ya, istilahnya orang tua itu, jasa orang tua itu seberapa besar. Jadi kayaknya tuh seisi lautan ataupun seisi dunia ini tuh tidak akan bisa membalas yang namanya jasa kedua orang tua kita gitu loh teman-teman. Kalau misalkan toh kita tidak bisa membalas kebaikan jasa kedua orang tua kita, paling nggak kita menerapkan etika terhadap orang tua, ya kan teman-teman. Jadi apa sih etikanya? Ya etikanya itu kalau kita bertutur sapa atau berbicara terhadap orang tua itu wajib dengan kata-kata yang lemah lembut, jangan sampai menyinggung hati orang tua. Sedangkan kalau orang tua lagi berbicara, jangan sekali-kali kita memotong atau mematahkan. Misalkan orang tua kita lagi berbicara, kita rasa kok orang tua itu bicara kekerasan atau salah, jadi istilahnya jangan sekali-kali kita bilang stop atau hus atau atau apalah itu terhadap orang tua. Itu tidak boleh teman-teman ya. Sebegitu ya istilahnya mulianya orang tua. Makanya kita itu kalau istilahnya berhadapan dengan orang tua itu, kita harus dengan rendah hati dan rendah diri. Kalau misalkan memang kan Rasul juga menerapkan ya, istilahnya menyarankan kita tuh harus selalu rendah hati, tapi bukan rendah diri ya. Tapi kalau terhadap orang tua bukan hanya rendah hati aja, tapi rendah diri. Kita rendah sekali di hadapan orang tua, teman-teman. Kenapa? Ya karena istilahnya tidak ada orang tua, maka tidak ada kita jadi apapun sekarang kita itu karena adanya orang tua. Begitu teman-teman, penting banget kan. Dan lagian kita ini sekarang juga udah jadi orang tua. Misalkan kita udah punya anak ya, maka apa perilaku kita terhadap orang tua kita, itu yang akan terjadi terhadap anak kita, terhadap kita. Kalau kita memperlakukan orang tua dengan baik ya, dengan lemah lembut, sopan santun ya kan, memuliakan orang tua, menyayangi orang tua, maka anak kita pun akan menyayangi kita, berlaku baik terhadap kita. Tapi kalau sebaliknya kita ya tidak memakai etika ataupun kasih sayang kita terhadap orang tua kita tidak memuliakan orang tua kita, apalagi durhaka terhadap orang tua kita, naudzubillah min dzalik, maka anak kita pun akan berlaku yang sama terhadap kita. Ingat teman-teman, kalau kita memang nggak mau anak kita berlaku durhaka ataupun kasar ataupun tidak memuliakan kita, maka muliakanlah orang tua, sayangi orang tua ya, biar kita tidak akan, makanya soalnya kan gini ya, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Ingat itu aja. Oke, semoga bermanfaat sharing kita kali ini, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.